Nah, pertanyaannya nih, jika nenek kita, kakek-kakek kita dari belah ayah dan ibu juga tidak mengalami kebotakan gitu guys ya, dan ternyata kita botak gitu ya, maka kita lihat dari lintas generasi kita guys, bahkan itu guys ya, 10 generasi sekalipun kita masih bisa mewarisi yang namanya kebotakan kita guys. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, channel Heytanspan Turki guys. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana sih kita memprediksi kita itu akan mengalami kebotakan keturunan apa tidak gitu guys. Tapi sebelum kita berbicara tentang hal itu guys ya, tidak ada salahnya kalian untuk subscribe channel saya ini guys. Karena dengan kalian subscribe, kalian tidak bakal ketinggalan seputar Heytanspan rambut di Turki guys. Dan juga dengan kalian subscribe, kalian menghargai apa yang sudah saya buat seperti sekarang ini guys. Oke, jangan lupa subscribe guys. Oke, 1, 2, 3 subscribe. Terima kasih atas subscribe-nya guys. Oke, by the way, bagaimana sih kita memprediksi gitu ya, bahwa kita ini akan terkena botak keturunan apa tidak gitu guys ya. Tapi sebelum itu, banyak nih orang yang tidak menyadari bahwa mereka itu punya gen botak dan tiba-tiba mereka botak gitu ya. Terus yang kedua itu guys ya, dan ada pula masih yang nggak percaya gitu ya, setelah dia botak dia nggak percaya bahwa dia itu memiliki gen botak gitu ya dari sanak saudaranya gitu guys. Nah, dari ungkapan tadi itu guys, itu berarti bahwa banyak orang mengabaikan kebotakan keturunan ini guys, secara prediksinya gitu ya. Mereka lalai dalam prediksi bahwa kalian itu mempunyai gen kebotakan apa tidak gitu guys. Tiba-tiba botak, baru kalian repot gitu ya. Masa sih aku botak, masa sih aku punya gen botak gitu guys. Nah, setelah kita terkena kebotakan, barulah kita mulai sadar gitu ya, bahwa kita ini memang mempunyai gen botak gitu guys. Lalu bagaimana sih kita memprediksi bahwa kita itu mempunyai gen botak keturunan gitu guys, atau kita akan mengalami yang namanya botak keturunan guys. Botak dari rajanya botak yang paling mengerikan gitu guys. Karena dengan obat apapun gitu guys, kalian tidak akan bisa menyembuhkan botak keturunan ini kecuali dengan Heytanspan guys. Jadi bagaimana kita memprediksi bahwa kita itu memiliki gen botak keturunan gitu? Yang pertama yaitu kita harus melihat orang tua kita dulu guys. Yang pertama itu adalah sosok ayah guys. Nah, jika sosok ayah kalian botak gitu guys ya, maka 80% kalian diprediksi akan mengalami kebotakan juga guys. Gitu ya. Apabila ayah kalian itu tidak botak guys, belum dulu guys. Kalian harus melihat dari paman-paman kalian gitu ya, adik ayah kalian gitu ya, atau kakak ayah kalian itu mengalami kebotakan apa tidak gitu ya. Jika tidak, maka kalian belum aman juga guys. Ketika kalian sudah melihat ya, ketika kalian sudah melihat dari ayah kalian nih dan paman-paman kalian itu tidak mengalami kebotakan, kalian lihat nenek atau kakek kalian mempunyai gen kebotakan apa tidak gitu guys. Nah, jika punya, kalian memiliki 30% resiko mengalami kebotakan guys. Oke, kita bicara sampai nenek dulu nih guys. Oke, nenek dan kakek kita dulu nih dari sebelah ayah. Terus yang kedua guys, dari sebelah ibu guys. Nah, untuk ibu nih kan, kalau ibu menjadi patokan gitu guys, kan nggak bisa. Karena ibu cewek atau wanita itu tidak pernah yang namanya mengalami kebotakan guys, gitu ya. Mungkin kebotakannya itu karena usia lanjut gitu ya. Kalau untuk keturunan ini jarang banget guys. Nah, jadi dari cara kita untuk melihat dari ibu kita itu ya, ialah lihat paman-paman kita gitu guys, atau adik-adik dari ibu kita, atau abang
atau kakaknya gitu kan dari ibu kita. Nah, jika dari saudara kandung ibu kita itu ada yang mengalami kebotakan guys, gitu ya, maka kalian 50% diprediksi kalian akan mengalami kebotakan juga guys. Oke, itu ya. Jika kalian tidak ada, kita lihat dari nenek kita dulu guys, atau kakek kita yang dari sebelah ibu guys. Nah, ketika kakek kita itu mengalami kebotakan guys, maka kalian 30% juga akan diprediksi mengalami kebotakan gitu guys. Nah, jika pertanyaan nih ya, ini kan ada yang botak gitu kan, udah tahu nih kita akan mengalami yang namanya kebotakan gitu ya kan, udah diprediksi nih. Nah, pertanyaannya nih, jika nenek kita, kakek-kakek kita dari belah ayah dan ibu juga tidak mengalami kebotakan gitu guys ya, dan ternyata kita botak gitu ya, maka kita lihat dari lintas generasi kita guys. Maksudnya lintas generasi kita itu seperti ayahnya nenek kita itu gimana, ayahnya kakek kita itu gimana gitu kan, lalu ke buyut kita dan lain sebagainya. Karena menurut penelitian guys, saya baca di artikel itu guys ya, bahwa kebotakan ini, kebotakan keturunan itu lintas generasi guys. Biarpun nenek kita, kakek kita, orang tua kita itu, paman kita nggak mengalami kebotakan, kita masih bisa mewarisi yang namanya kebotakan dari cicit kita, dari datuk-datuk kita beberapa generasi sebelumnya gitu guys. Bahkan itu guys ya, 10 generasi sekalipun kita masih bisa mewarisi yang namanya kebotakan kita guys, gitu ya. Jadi bagi kalian gitu ya, penting untuk memprediksi kebotakan keturunan gitu ya, apa kebotakan yang dikarenakan hal yang lain gitu guys. Nah, jadi sebelum kalian mengambil tindakan, kalian harus terlebih dahulu memprediksi nih guys, kalian tuh masuk ke kebotakan yang golongan mana gitu ya. Nah, yang paling sulit nih guys, itulah kebotakan keturunan. Maka ketika yang namanya botak keturunan, ya kalian bisa menentukan pilihan apa yang terbaik gitu ya guys, dalam mengobati botak keturunan kalian guys, gitu guys. Oke. Itu ya, untuk bagaimana cara kita memprediksi kita memiliki botak keturunan apa tidak. Nah, untuk saya sendiri guys ya, nah untuk pribadi saya sendiri ya, karena orang tua saya itu botak guys, botak kayak Indro itu guys, sejak umur 30 tahunan gitu guys ya. Jadi saya sudah nggak heran kalau saya sendiri ini botak gitu guys. Nah, terus juga ada lagi cerita nih guys. Nah, tetangga saya gitu ya, di kampung itu dia mengalami kebotakan gitu guys. Padahal ayahnya itu nggak botak sama sekali guys, bahkan lebat rambutnya sampai sekarang usianya 50 tahun gitu ya. Tetapi setelah dilihat-lihat ternyata dari belah ibu, kakak-kakak ibunya itu ya guys ya, pokoknya saudara kandung ibunya itu ternyata saudara kandung ibunya itu ternyata botak semua guys. Ya, maka dia mewarisi kebotakan dari sebelah ibunya guys. Dan itu terus terang guys, ya itu kodrat yang harus kita terima guys, gitu ya. Jangan kita pikirkan, jangan kita stres gitu guys. Ketika kita tambah stres, maka kita akan semakin kehilangan rambut kita guys. Ya, itu kodrat yang harus kita terima guys. Nah, ya bagaimana cara mengatasinya? Ya kita harus ikhtiar guys. Kalau kalian mau pakai minok, ya silakan, atau pakai minaset, ya silakan gitu guys. Itu hak kalian, tapi tetap yang saya bilang, jangan sampai kalian nyesel pakai minox gitu dan finasteride gitu guys, karena kalian nggak akan bakalan lepas dari dua obat itu guys. Nah, jika kalian pengen hitam fantasi rambut, ya kalian siap-siap nabung, karena biaya transplant itu tidak murah gitu guys. Nah, itu aja sih dari saya guys ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ini bermanfaat.
Salam Botakers. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.